KSBSI Provinsi Maluku silaturahmi dengan Kapolda Maluku. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Provinsi Maluku, Senin 22 Februari, menemui Kapolda Maluku Irjen Pol Dr. Andes Refdi Andri MSI di ruang kerjanya. Ini merupakan kunjungan silaturahmi lazim dalam upaya membina kemitraan dengan jajaran kepolisian, dalam hal ini Polda Maluku. Korwil KSBSI Provinsi Maluku dalam silaturahmi itu mengisahkan beberapa poin penting yang disampaikan langsung dalam silaturahmi saat itu. Pertama, menjelaskan tentang KSBSI, perbedaan serikat buruh dan serikat pekerja, sebagaimana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Bahwa sistem verifikasi sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2001. Haurisa mengaku juga memaparkan progres KSBSI dalam menangani sejumlah persoalan yang dialami pekerja. Di antaranya, di Kabupaten Maluku Tengah ada 3 perkara, 2 perkara di tahun 2019 dan 1 perkara di tahun 2020, dan ada yang akan ditindaklanjuti melalui jalur pidana. Indonesia. Yang pertama bahwa berkaitan dengan kehadiran serikat lain di Maluku, bahwa kami tetap mendukung memberikan support asal saja serikat-serikat tersebut memenuhi syarat undang-undang. Artinya bahwa sesuai ketentuan, ketika pengurus serikat ada, maka minimal anggota telah terverifikasi pada kantor dinas tenaga kerja. Karena serikat berbeda dengan partai politik, OKP, dan ormas yang apabila punya pengurus bisa dilantik atau diberikan SK dan kemudian bisa mencari anggota. Kalau untuk serikat pekerja, serikat buruh berbeda sesuai ketentuan Undang-Undang 2 2004 bahwa 21 tahun 2000 bahwa sistem verifikasi sebagaimana Permen 16 2001 apabila ada anggota dan telah terverifikasi dan memenuhi syarat ketentuan. Di situ kalau pengurus PK ada anggota di perusahaan, pengurus DPC minimal 5 anggota di tingkat perusahaan, dan pengurus wilayah minimal 15 Dewan Pimpinan Cabang, dan kemudian baru mendapatkan SK. Sehingga ada teman-teman yang kemudian memaksakan diri untuk mengatasnamakan serikat di Maluku, dan kemudian saya dengar-dengar memaksakan diri untuk dilantik. Setelah kami menjelaskan kepada Pak Kapolda sebagaimana sistem atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan beberapa persoalan-persoalan Konfederasi Serikat Buruh, baik itu di tingkat Kabupaten Maluku Tengah, tapi kemudian juga di kemarin dalam rangka pembentukan tenaga kerja bongkar muat di Tulegu, kami telah menjelaskan secara lengkap ke beliau berkaitan di Kabupaten Maluku Tengah kasus ada 3 perkara, 2 di tahun 2019 dan 1 di tahun 2020 yang dengan sengaja tidak ditindaklanjuti oleh pegawai mediator yang memediasi perkara tersebut karena perselisihan hubungan industrial ini apabila tidak mendapatkan kesepakatan sebelum ke pengadilan harus melalui namanya mediasi. Mediasi itu kemudian yang berkewenangan adalah mediator pada kantor dinas tenaga kerja terkait. Untuk 2 kasus itu, dua-duanya pada kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Maluku Tengah, dan telah kami sampaikan. Menurut kami ada indikasi tindak pidana karena sengaja menghilangkan hak orang dengan tidak memfasilitasi atau memediasi, karena tugas pegawai mediator adalah harus memfasilitasi atau memediasi ketika laporan pengaduan atau permohonan mediasi kita sampaikan, dan seluruh persyaratan ini telah kami sampaikan tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Yang ketiga berkaitan dengan tidak dicatatnya pengurus komisariat tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tulegu. Kami juga sudah sampaikan bahwa seluruh persyaratan sebagaimana Permen 16 2001 tentang pencatatan serikat pekerja serikat buruh telah terpenuhi, tapi kemudian dengan sengaja tidak dilakukan
maka ada dua saran Pak Kapolda. Saran yang pertama adalah kita menyurati pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Sekda untuk menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh pegawai mediator tersebut atau dinas terkait. Tapi kemudian ketika menurut kami ada indikasi tindak pidana, maka kami harus melaporkan dan siap ditindaklanjuti oleh Pak Kapolda. Ini yang harus saya sampaikan bahwa dengan apa menurut kami, bahwa sikap yang kedua yang disarankan oleh Pak Kapolda yang akan kami ambil, karena bagi kami oknum-oknum tersebut atau pegawai mediator tersebut atau pada dinas terkait, dinas yang kerja Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan tindak pidana. Mengapa? Pertama, dengan sengaja tidak mengeluarkan nomor pencatatan yang pentahapannya telah sesuai ketentuan undang-undang adalah perbuatan pidana sebagaimana pasal 28 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Mengapa? Karena ada unsur sengaja menghalang-halangi dengan tidak mengeluarkan nomor pencatatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada unsur tindak pidana berkaitan dengan perkara perselisihan hubungan industrial. Karena mengapa? Ketika dia tidak melaksanakan kewajiban untuk memediasi perselisihan yang telah kami catat resmi itu, maka kemudian hak pekerja yang seharusnya diberikan itu kemudian menjadi hilang. Maka ada unsur penggelapan dengan sengaja juga tidak melakukan kewajiban sebagai seorang pegawai pemerintah. Artinya dia memanfaatkan jabatannya untuk membuat seseorang menjadi rugi. Itu sehingga dari kesimpulan-kesimpulan itulah maka pasti KSBSI Provinsi Maluku, saya ada didampingi oleh dua ketua lembaga bantuan hukumnya, LBH atau ketua divisi advokasinya, dan juga ketua divisi konsolidasi ada Pak Lady, ketua divisi advokasi, dan Pak Yosito Leru, ketua divisi konsolidasi. Maka kami akan dalam waktu dekat akan melakukan laporan tindak pidana, laporan secara pidana kepada pegawai-pegawai atau kepada dinas terkait. Yang terakhir adalah berkaitan dengan persiapan-persiapan BD di tahun 2021 dengan kondisi COVID-19. Kami telah menyampaikan banyak hal kepada Pak Kapolda dan saran beliau sangat baik, kami terima dan kami sepakat bahwa kegiatan BD itu kami lakukan dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan-persiapan atau pra-BD yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa diskusi-diskusi, seminar-seminar dengan melibatkan stakeholder yang ada, dengan ending terakhir adalah bagaimana bisa menciptakan hubungan industrial yang baik, bisa mencari solusi bagi pekerja-pekerja yang di PHK sebagai dampak COVID-19. Dan kegiatan yang kedua di puncak BDI adalah melakukan bakti sosial atau giat sosial, pembagian sembako kepada teman-teman yang kena dampak COVID-19 baik di PHK maupun juga dirumahkan. Itu yang dapat kami sampaikan dan itu sikap KSBSI Provinsi Maluku. Lebih dan kurang mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Yusi dan Bapak Leti.